Halo Sobat Pemenang. Kehidupan mungkin tidak selalu mudah buat kita. Akan ada tantangan, masalah, air mata, pergumulan yang menanti kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Mungkin perjalanan kita naik turun, berliku-liku, melewati lembah yang kelam, sehingga kadang-kadang kita bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau saat kami membutuhkan? Bukankah kami ini berharga dan mulia di mata-Mu? Bukankah kami ini anak-anak-Mu? Di mana Engkau? Bukankah Engkau Bapa kami yang mengasihi kami? Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa ini harus diizinkan terjadi buat kami? Mungkin ada beberapa dari Anda yang mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang bertanya-tanya, apakah Tuhan sayang sama aku? Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa masalahku seperti ini? Saudaraku, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan tetap kontrol dan tidak pernah terlepaskan. Firman Tuhan berkata, bahkan sehelai rambutmu jatuh, Dia juga tahu. Jumlah rambut di kepalamu, Tuhan tahu. Lalu pertanyaannya, mengapa diizinkan terjadi? Mengapa Tuhan diam saja? Tanpa bermaksud untuk merendahkan ataupun menganggap remeh penderitaan atau pergumulan Anda, saya ajak coba sama-sama kita berpikir atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai seorang bapak, saya sendiri di sini adalah seorang bapak, saya punya anak. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu anak saya masih baby, terkilir, keselio, kami memanggil tukang urut, dan dia diurut. Waktu diurut dia berteriak-teriak kesakitan, dia belum bisa berbicara, sehingga saat itu hanya menangis. Dan dipegangi oleh maminya, diurut oleh tukang urutnya, dan dia melihat ke saya dengan wajah yang penuh iba dan belas kasihan. Dia belum bisa bicara, tapi dari tatapan matanya saya bisa melihat seolah-olah dia berseru, "Dedi, mengapa engkau diam saja? Aku sedang disakiti oleh orang asing ini. Mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau tidak lakukan sesuatu?" Saya melihat tatapan itu begitu sedih, sehingga saya harus memalingkan wajah saya karena saya juga merasa iba dengan tatapan itu, dengan tangisannya. Tetapi saya tidak menolong dia, saya tidak mengangkat dia, melepaskan dia dari masalah yang dia hadapi. Saya izinkan itu terjadi. Mengapa? Karena memang dia perlu dan harus melewati bagian yang menyakitkan itu. Buktinya memang sesudah diurut, anak ini menjadi sehat kembali, makannya menjadi normal, terkilirnya menjadi sembuh, dan lain sebagainya. Jadi ada waktu-waktu di mana sebagai bapak kita harus merelakan anak-anak kita melewati proses yang mungkin gak enak buat mereka. Begitupun juga dengan sekolah. Kalau Anda punya anak SMP, SD bahkan saat ini, kita lihat bagaimana beratnya sekolah mereka. Bagaimana mereka dari pagi sampai sore bersekolah, sampai malam karena harus les, harus membuat PR, harus membuat proyek, ulangan, dan lain sebagainya. Begitu berat, kita kasihan, kita iba. Tetapi apakah kita kemudian menolong mereka dengan, ya sudah kamu gak usah sekolah? Bukan seperti itu. Sekalipun berat, kita izinkan mereka melewati sekolah karena itu adalah sesuatu yang harus dilewati. Begitupun dengan kita. Kalau kita sekarang harus melewati hal-hal yang sakit dan tidak enak, Bapak kita bukan tidak tahu, Dia tahu. Tetapi Dia harus mengizinkan ini terjadi kepada Anda, kepada kita, demi kebaikan kita. Karena Dia tahu kita perlu dan harus melewati proses-proses ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sekalipun kita bergumul, Dia ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kau menangis, Dia juga ada di sampingmu. Dia mengizinkan kita melewati sekolah kehidupan kita. Mari, lewati sekolah kehidupanmu dengan baik, lulus dengan nilai yang baik dan excellent. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan doa, konseling atau apa saja, silahkan Anda hubungi gereja tempat Anda beribadah, atau Anda juga bisa menghubungi website kami jika Anda mau di www.pemenanghidup.com. Di sana ada tim konseling, ada tim doa yang siap membantu Anda. Jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati.